Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 311 terbaik. Karena kamu bisa melihat pikiranku secara keseluruhan, kamu mungkin tahu jawabannya lebih baik daripada aku. Bagaimana menurutmu? Saya pikir Anda akan kehilangannya. Dan kamu akan kehilangannya dalam tingkat yang lebih buruk daripada yang dialami oleh orang bijak iblis itu. Kamu mungkin benar. Kau sadar bukan itu jawaban yang ingin ku dengar, kan? Kenapa aku harus membantumu sekarang? Saya tidak perlu tahu apa yang terjadi untuk mengetahui hasilnya. Alam fana dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan. Kematian dan penyakit. Sinisme dan keserakahan. Dan sekarang, yang lebih penting lagi. Kamu memberitahuku bahwa ada seseorang yang terlibat dalam kematian orang tuaku? Apa perbedaan yang baru saja kamu katakan dengan dunia persilatan? Kami menangani semua hal yang sama. Salah. Senyuman tipis terlihat di wajah entitas dari dunia lain mendengarkan Dion. Di dunia fana, tidak ada jalan keluar. Di dunia manusia, kamu mungkin bisa hidup hingga 120 tahun karena teknologi, angka yang sama sekali tidak ada artinya di hadapan para ahli bela diri. Dunia manusia penuh dengan penyakit, sesuatu yang tidak pernah harus dihadapi oleh ahli bela diri. Dunia manusia mempunyai sistem kelas tertentu yang hampir mustahil untuk ditembus oleh 95% penduduk dunia. Tempat yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan diri hanya berdasarkan kerja keras Anda sangat sedikit dan jarang. Ada tempat-tempat di bagian timur dunia kami yang menentukan kelasmu hanya berdasarkan tempat kelahiranmu. Bayangkan tidak mampu membeli tanah di daerah tertentu atau bersekolah di sekolah tertentu atau memiliki usaha tertentu hanya karena orang tua Anda tidak mempunyai kedudukan. Dan semua ini menjadi lebih buruk lagi karena singkatnya hidup kita. Anda merasa seperti Anda menghabiskan seluruh waktu bekerja menuju kematian yang tak terhindarkan. Kehidupan macam apa itu? Tetapi, di dunia persilatan, tidak bisakah semua orang berkultivasi? Tidak bisakah semua orang berpartisipasi dalam kampanye dan berjuang untuk mencapai menara ini? Tidak bisakah semua orang memanfaatkan umur panjang mereka untuk mengumpulkan apa yang mereka butuhkan untuk maju? Tidak ada ghetto di dunia persilatan. Dan jika ada, itu adalah fokus akademi tempat saya memulainya. Jika Anda bisa menyebut tempat berteknologi tinggi itu sebagai ghetto, saya tidak mengklaim bahwa dunia persilatan itu sempurna. Malah, hal itu membuatku sangat jijik sehingga seringkali aku ingin pulang ke rumah. Tapi, yang diperbolehkan adalah hak untuk melawan. Sebuah hak yang diambil dari mereka yang lahir di alam fana. Kamu terlalu sedikit melihat dunia persilatan untuk mengatakan hal-hal ini, nak. Terlalu sedikit. Terkadang hidup terlalu lama bukanlah hal yang baik. Saya harap Anda tidak mengharapkan saya setuju dengan hal itu. Ada orang kaya di alam fana yang terus-menerus merendahkan orang miskin. Memberitahu mereka bahwa uang tidak membuat mereka bahagia. Dan sekarang kamu terdengar seperti salah satu dari mereka. Bagiku, kalian hanyalah orang-orang yang menganggap remeh hal-hal yang telah kalian usahakan. Saya ingin Anda pergi dan memberitahu seseorang yang baru hidup 70 tahun bahwa hidup lebih lama bukanlah hal yang baik saat dia masih menghembuskan nafas terakhir. Tawa keras tiba-tiba memenuhi telinga Dion. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Lebih parahnya lagi kalau aku bilang hidup lebih lama adalah hal yang buruk. Karena setidaknya sebagian orang yang mengatakan uang bukanlah segalanya pernah mengalami kemiskinan. Setidaknya aku tidak perlu mengatakannya, kata Dion menantang. Dalam kehidupan Dion di alam fana, dia tidak menjadi terkenal hanya karena dia jenius. Itu karena dia menghabiskan waktunya untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Pemahamannya mengenai penderitaan yang harus dihadapi oleh wilayah-wilayah termiskin di dunia sama baiknya dengan pemahaman orang lain. Jadi, dia tidak suka mendengarkan orang-orang yang memiliki hak istimewa berbicara seperti ini. Karena kamu menjadi sombong, aku memberimu ujian yang sulit. Faktanya, saya akan memberi Anda uji coba empati sejati. Itu hal yang bagus, bukan? Tidak, karena sekarang kamu tidak mengambil cobaan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatanku. Anda melakukannya untuk mendapatkan meridian. Jadi, Anda hanya mendapatkan satu hal. Dion cemberut. Tunggu, itu tidak adil. Saya sudah sepenuhnya memahami aurora Anda, jadi saya seharusnya sudah mendapatkan pahala. Tawa keras entitas itu memenuhi ruangan lagi saat dia memindahkan Dion pergi. Anak yang nakal. Di dalam kabin kecil di dunia yang tidak dapat dipahami, duduklah seorang lelaki tua di kursi goyang. Wajahnya berkerut mengerikan, tapi senyuman di wajahnya tampak mencerahkan segalanya. Di luar kabin, suara pertempuran yang skalanya tidak dapat diukur sedang terjadi. Makhluk transenden merobek ruang angkasa dan membengkokkan hukum dunia sesuai keinginan mereka. Lelaki tua itu menyaksikan semua ini dari kursi goyangnya, tampaknya tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut. Rambutnya tidak sehat dan berwarna abu-abu seperti jerami. Terlebih lagi, matanya tampak buta secara tidak wajar. Matanya tampak seperti mangkuk berisi susu berwarna biru dibandingkan dengan iris mata normal. Menguasai. Kamu sudah lama tidak pindah, aku khawatir. Seorang wanita cantik berpakaian putih bergegas mendekat.
Wajahnya halus sekarang, tapi ada sedikit rasa dingin yang memperjelas bahwa ini adalah ekspresi yang hanya bisa dilihat oleh sedikit orang. Orang tua itu mendongak. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat, kilatan lembut cahaya suci terukir di dahinya, menyinari wanita itu. Menguasai, kamu sudah lama tidak menggunakan auroramu. Apakah kamu sudah menerobos warna ini? Pria tua itu terbatuk ringan, memperhatikan penampilan wanita itu dan mengingatnya dalam pikirannya. Saya baru saja berbicara dengan kakek murid Anda. Dia adalah karakter yang cukup menarik. Terlalu naif, tetapi menarik. Raut bingung terlihat di wajah wanita itu. Murid agung, sepertinya cucu perempuanmu yang ke-23 menganggap dirinya seorang yang baik. Tetapi, sekte rusa surgawi telah tiada. Tapi, mungkin tidak akan lama lagi. Wanita itu tersenyum ringan. Baiklah tuan, itu bagus. Mereka membutuhkanku, aku akan datang memeriksamu lagi nanti. Lelaki tua itu tersenyum ketika wanita cantik itu pergi. Dia bisa mendengar keputusasaan dalam suaranya. Jelas dia sudah lama menyerah. Baginya, apa gunanya seorang anak yang dipilih oleh cucunya? Terutama cucu perempuan yang jauh dari garis keturunan utama rusa surgawi? Namun, dia melakukan yang terbaik untuk melakukan tindakan untuk tuannya. Seorang pria yang dia hormati dengan segalanya. Bahkan sampai dia menyembunyikan fakta bahwa tubuhnya hancur tak dapat dipercaya. Kakinya patah, sehingga dia terpaksa melayang di atas tanah. Bagian belakang gaunnya berlumuran darah dan kulit terkoyak. Dia bahkan kehilangan seluruh lengannya karena lelah menyembuhkan anggota tubuhnya. Tapi, lelaki tua itu mengabaikan semua itu. Dia menunjukkan kekhawatiran tidak akan membantu. Meski menyedihkan, hal terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah berpura-pura tidak menyadari semua ini. Darah merembes dari sudut mulut lelaki tua itu. Kurasa aku akan membiarkanmu melakukannya demi adik perempuanmu. Bagaimanapun, dia memiliki ketertarikan terbaik yang pernah saya lihat terhadap jalur empati sejati. Orang tua itu terkekeh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 312 bawa pulang. Aku ingin tahu bagaimana reaksimu jika kamu tahu aku juga berada di tahap terakhir hidupku. Dalam beberapa ratus tahun, saya tidak akan berada di sini lagi. Dan mengingat apa yang jiwaku lalui untuk kembali ke duniamu, itu juga tidak akan bertahan lebih lama dari itu. Aku bertanya-tanya, bolehkah aku menemuimu sebelum itu? Sial, kakek macam apa kamu ini? Dion mendengus. Indranya masih terputus sehingga dia bahkan tidak bisa mendengar dirinya sendiri berbicara. Apapun, langkah pertama adalah memperbaiki meridianku, aku tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Dion masih merasa ingin meninju tembok. Dia bahkan belum sempat bertanya bagaimana dia bisa menaklukkan menara itu. Tentu, pelatihannya bagus dan sebagainya. Tapi, dia masih perlu membawa para elf ke alam semesta berikutnya, dan itu akan jauh lebih mudah dengan menara ini di bawah kendali mereka. Jika menara teratai memberi mereka keuntungan ki kematian, maka menara epistemik pasti memberi mereka keuntungan kekosongan ki. Mampu menggerakkan pasukan ke sana kemari, dan menggunakan air mata kosong sebagai penghalang pertahanan, akan memaksa perubahan drastis dalam lanskap pertempuran. Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan menyala, membawa Dion ke ruang yang benar-benar baru. Sebuah ruangan, ini terlihat seperti kamarku. Dari alam fana, melihat sekeliling, Dion menemukan kamarnya persis seperti saat dia meninggalkannya. Tumpukan perangkat keras dan komputer terlempar ke samping, telah diotak-atik hingga mati. Sebuah stasiun komputer besar dengan 7 monitor, 4 di bagian bawah dan 3 di atas, terletak di sudut lain ruangan. Namun, mungkin bagian paling aneh dari ruangan itu adalah tidak ada tempat tidur. Cukuplah untuk mengatakan Dion tidak banyak tidur. Sebagai gantinya, berdiri meja kerja lain dengan cetakan biru rumit menutupinya. Jumlah paten, catatan mengenai ide-ide yang datang dan digunakan, dan rincian penemuan-penemuan baru hingga ke bagian-bagiannya semuanya dicatat. Dion berlari ke tirai tebal, mendorongnya hingga terbuka untuk melihat keluar. Wow, bahkan bagian luarnya pun sama. Dion tidak pernah menghasilkan banyak uang dari penemuannya. Faktanya, satu-satunya alasan dia peduli dengan paten adalah untuk mencegah perusahaan besar memanfaatkan idenya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, dia tinggal di lingkungan pinggiran kota biasa. Karena usianya, dan hukum Amerika Serikat, dia secara teknis tidak diperbolehkan hidup sendirian. Namun, bagi Dion, menggunakan ilmunya dan memalsukan dokumen perwalian untuk dirinya sendiri adalah hal yang mudah. Gelombang nostalgia Dionnya berulang kali seiring dengan emosi kompleks yang ia kubur terancam muncul kembali. Jadi, ini ujianmu. Empat sejati harus menghadapi emosi orang lain, jadi, bukankah yang terbaik adalah mereka belajar menghadapi emosi mereka sendiri terlebih dahulu? Masalahnya adalah, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, ini bukanlah ujian untuk hak Dion. Untuk menjadi seorang empati sejati, itu adalah ujian untuk mengukur dirinya sendiri. Itu untuk mengetahui apakah Dion akan selamat dari kerusakan mental yang akan terjadi. Atau apakah dia akan menyerah seperti yang dialami Demon Sage.
Orang tua yang cukup adil. Cukup adil. Tiba-tiba, ketukan di pintu membuat tulang punggung Dion merinding. Dia perlahan berjalan mendekat, tangannya gemetar saat dia meraih kenop pintu perunggu. Bahkan tidak terpikir olehnya bahwa dia memiliki sistem keamanan untuk memeriksa siapa orang itu. Kumpulkan. Dengan pemikiran itu, Dion tidak lagi ragu-ragu. Dengan satu gerakan cepat, dia membuka pintu. Hah, Ava, apa kamu? Kamu terlalu banyak bicara. Ini waktuku sekarang. Ava mendorong tangannya ke dada Dion yang telanjang, menjatuhkannya kembali ke kamar. Kebingungan muncul di wajah Dion. Waktunya. Apa? Tunggu. Ava tidak melanjutkan berbicara. Dia menarik tank top kulit ketatnya ke atas kepalanya, membiarkannya yang besar dan montok terlihat oleh Dion. Kupikir ini seharusnya menjadi ujian. Orang tua ini lebih mesum dariku. Ava sepertinya tidak menyadari kebingungan Dion. Sebaliknya, dia memeluknya, menekan dada lembutnya ke Dion. Kamu jahat sekali, Dion. Kamu meninggalkan kesan seperti itu padaku hanya untuk pergi lebih dari setahun? Menurutmu, bagaimana perasaanku terhadap hal itu? Rasa sakit yang tumpul menggerogoti hati Dion. Benarkah ini yang dia rasakan? Atau apakah ini ilusi? Ava berlutut, mencium lembut tonjolan Dion yang perlahan membesar. Ava, tunggu, berhenti. Dion memprotes, mencoba mundur. Suara saya. Tiba-tiba, Dion tidak bisa bergerak atas kemauannya sendiri, dan suaranya juga tidak bisa keluar. Sepertinya dia berada dalam mimpi, keadaan tidak sadar. Dia hanya bisa mengalami apa yang terjadi dan tidak mengambil tindakan. Cobaan konyol macam apa ini? Yang tidak diketahui Dion adalah beberapa jam sebelumnya, lelaki tua itu telah merencanakan semua ini. Beginilah cara kerja empati sejati. Hampir sepanjang hidup mereka, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan pemikiran orang lain. Mereka hanya bisa memainkan peran mengamati dalam kehidupan mereka sendiri. Tidak ada kata tidak, mereka hanya bisa belajar menghadapi dan memahami emosi yang mereka rasakan. Dan sekarang, Dion harus melakukan hal yang sama. Dia harus mengatasi semua emosi Ava. Bagaimana dia memengaruhi perasaannya, hal-hal yang dia hadapi, dan yang terburuk, dia harus mengetahui dan memahami bahwa dia berperan dalam hal ini. Dan dia harus menerimanya. Jadi Dion hanya bisa menyaksikan Ava bermain dengan hatinya seperti dia bermain dengan hatinya. Mungkin bagi Dion, hal itu tidak benar. Bahkan mungkin Ava juga mengetahui bahwa Dion tidak pernah sengaja mempermainkan emosinya. Namun, rasional bukanlah sesuatu yang harus dikaitkan dengan emosi. Jadi, Ava mencurahkan jiwanya kepada Dion dengan memberinya sesuatu yang hampir diambil Baal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 313 saya. Lidah Ava menari-nari di sepanjang ujung ketiga maluan Dion saatnya membekapnya, menikmati rasanya. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memerah saat dia mulai benar-benar memahami apa yang dia lakukan. Inilah pria yang kucintai. Dia pantas mendapatkan segalanya untukku. Dan aku akan memberikannya padanya. Hati Dion serasa terbelah dua. Tidak ada satupun pikiran Ava yang luput dari perhatiannya. Dia ingin menggunakan alkimia susunannya untuk memutus sirkulasinya, seperti yang dia lakukan pada Mitrandir, tapi, sepertinya tidak ada yang meresponsnya. Dia hanya bisa menyaksikan puting Ava yang berwarna merah muda-muda saling bergesekan, bertemu saat melingkari batangnya. Belahan dada Ava yang dalam bagaikan surga. Keringat di kulitnya, air liurnya yang bening dan murni, bahkan erangan halusnya saat pahanya menggeliat seolah kenikmatan Dion adalah miliknya sendiri. Tiba-tiba, dia berdiri, perlahan membelai Dion saat dia menariknya ke meja dengan senyuman di wajahnya. Kamu bahkan tidak bisa menemukan tempat tidur untuk seorang gadis? Anda ingin menyandarkannya di atas meja? Kamu nakal. Saat Dion hendak dipaksa menurunkan celana Ava. Suara dentuman keras terdengar di seluruh ruangan saat seseorang menyerbu masuk. Ava, kamu tahu ini giliranku. Delia berdiri di pintu, terengah-engah. Wajahnya jelas terguncang. Ava menjulurkan lidahnya, duduk di atas meja sambil melingkarkan tangannya di leher Dion. Apa yang terjadi? Dion menatap tak percaya. HMPH. Pertama kamu jatuh cinta dengan kakak perempuanku saat itu juga dan sekarang kamu mengharapkan aku membiarkanmu jatuh ke tangan wanita lain lagi? Saya tidak akan menerimanya. Pikiran Delia bergema. Di benak Dion, menyebabkan dia kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menyaksikan Delia dengan menantang membiarkan rok hitamnya jatuh hingga ke mata kaki, memperlihatkan celana dalam renda hitam di balik stoking hitamnya. Menarik blusnya, Delia memperlihatkan sosok yang lebih mungil dari Ava, namun tetap cantik bentuknya. Kecilnya menempel sempurna ke tangan Dion saat dia mencium pipinya. Tangannya berebut ruang pada kemaluannya dengan Ava. Bagusnya, pikiran itu bukan dari Ava atau Delia. Kepala Dion membentur pintu dan menemukan Ri dan Madeline saling berhadapan. Ri sedikit lebih pendek dari Madeline, tubuhnya juga lebih mungil. Lekuk tubuh Madeline jauh lebih jelas. Tapi, tidak satupun dari hal-hal ini yang tampak penting ketika Dion melihat kekacauan di mata mereka ketika mereka saling memandang.
Sepertinya mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi antara Dion, Ava dan Delia. Dion merasakan ketiga maluannya bergerak-gerak, seolah dunia yang sakit ini ingin dia percaya bahwa dia berhenti melihat wanitanya menderita. Aku tahu aku sudah memberitahumu bahwa aku akan baik-baik saja jika berbagi beban dengan lebih banyak saudara perempuan, tapi aku tidak berpikir kamu akan pergi dan mencari wanita lain secepat ini. Alasan kita hidup lebih lama hanya berhasil jika Anda membiarkan waktu sebenarnya berlalu. Madeline tidak mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Faktanya, dia tetap tersenyum riang seperti biasanya. Tiba-tiba, serangkaian pemikiran baru memasuki benak Dion. HMPH, kenapa kamu menganggapku tidak bersalah jika kamu sudah punya tunangan? Jika kamu tidak menangkapku seperti yang kamu lakukan di lembah Raja Mati. Aku bisa saja melupakan perasaanku padamu. Dion hanya bisa berdiri di sana, mengejang karena dipaksa mencapai klimaks lagi dan lagi, mendengarkan penderitaan para wanita ini. Berjam-jam berlalu sebelum ketukan ringan terdengar di pintu. Mata Dion telah tenggelam ke dalam rongganya, otot-ototnya hampir tidak dapat menahannya lagi. Bagian terburuknya adalah, ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat darah menetes ke dadanya dari tempat jantungnya seharusnya berada. Seolah-olah untuk setiap pikiran yang dia dengar, akan ada luka nyata pada dirinya sendiri. Lihat itu, sepertinya kamu akhirnya mengerti sedikit tentang kepedihanku, Dion hampir tidak bisa bereaksi terhadap suara Jade. Kamu cukup tinggi dan perkasa, sebelumnya meremehkanku. Tapi, apa yang kita punya di sini? 4 wanita yang telah kamu buat kacau? Bagaimana dengan saya? Apakah saya tidak menghitungnya? Bagaimana dengan dia? Mata ungu Jade beralih untuk melihat Mei Ying yang datar. Jelas sekali bahwa dia ditakdirkan untuk tetap berada di bawah pengaruh mantra. Gadis Mei Ying yang malang ini, lanjut Jade. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana salahku, ayahnya menjualnya, bla bla bla. Jade terkekeh. Baiklah, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Pernahkah Anda memikirkan dampaknya? Apakah Anda memikirkan tentang apa yang terjadi pada Focus Academy setelah Anda keluar? Keluarga Storm adalah bagian dari klan yang lebih besar. Patia Neva hanya perlu mengkhawatirkan dirinya dan putrinya. Keluarga kami adalah bagian dari klan lain yang lebih besar. Dan keluarga Sapientia adalah bagian dari, katakanlah sekarang, klan lain yang lebih besar. Itu tinggal keluarga Duko dan Bai, bukan? Namun, keluarga Duko tidak memiliki musuh yang membutuhkan dukungan dari Focus Academy. Hanya keluarga Bai yang melakukannya. Jadi, menurutmu apa yang terjadi setelah seorang bocah pintar masuk dengan sikap yang lebih hebat darimu? Anda menghancurkan keluarga Storm, secara efektif menghancurkan Focus Academy. Dan kemudian, karena Dion yang agung tidak mau berhenti di situ, Anda juga menghancurkan sekte besar dengan memperpendek kuota mereka. Jadi, mengapa sekte-sekte besar itu punya cukup waktu untuk peduli pada akademi Fokus kecil? Keluarga Bai ditinggalkan di sebuah pulau. Sebuah pulau yang diukir olehmu, arogansi sucimu. Ironisnya Jade membungkuk, mengejek Dion. Tuhan, mungkin akulah yang seharusnya muak padamu dan bukan sebaliknya. Apakah kamu benar-benar mengira kamu tidak bersalah sejak awal? Bibir Dion bergetar mendengar kata-kata Jade. Ini adalah kesalahanku, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 314 coretan. Fitur Jade menyeringai. Faktanya, dia tampak secantik sebelum hari dia dan keluarga Eostre diekspos. Karena Dion tidak memiliki ingatan tentang keadaannya yang mengerikan, kemungkinan besar lelaki tua itu tidak repot-repot memeriksa penampilan Jade saat ini. Tapi, mungkin, itu yang terbaik. Dion sudah mendekati titik istirahatnya hanya dengan mendengarkan pemikiran 4 orang. Jika ditambah dengan kemarahan Jade dan kesedihan Mei Ying di atas semua itu. Dia tidak tahu seberapa besar yang bisa dia tangani. Dan, mungkin bagian terburuknya adalah kenyataan bahwa dia ada di rumah. Namun yang dia lihat sampai sekarang hanyalah hal-hal dari dunia persilatan. Namun, dengan setiap kalimat yang diucapkan para wanita ini, seolah-olah rasa sakit mereka menjadi milik Dion. Bukan hanya kata-katanya yang menyakitkan, tapi emosi di balik kata-kata itu yang sampai ke Dion. Tiba-tiba, Jade tertawa. Apakah kamu berharap hanya itu saja? Apakah kamu tidak melupakan beberapa orang? Tiba-tiba Ellie dan kakak perempuannya, Venus, tiba-tiba muncul sambil menangis berpelukan. Paman Aiil memeluk mereka, gemetar. Mereka melirik ke arah Dion. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Viridi setelah kamu pergi? Jade tertawa kecil saat dia mengedarkan Dion. Apakah sudah menjadi rahasia umum bahwa kamu dan Ellie adalah teman baik? Apakah rahasia bahwa Anda membunuh Baal sebagian demi Venus? Apakah Elof dan Es tampak seperti orang yang murah hati bagi Anda? Apakah menurut Anda mereka baru saja menerima kekalahannya sebelum pulang ke rumah dengan ekor di antara kaki mereka? Atau menurutmu mereka menekan sekte besar untuk meremehkan dan menghancurkan keluarga Viridi? Rahang Dion menegang, giginya terkatup rapat hingga dia merasakan darah memenuhi mulutnya.
Namun selama ini Ava dan Delia masih berpelukan erat dengannya dan Madeline serta Rita henti-hentinya saling memandang ke arahnya. Saya akan terkejut jika keluarga Viridi menjadi lebih berarti lagi. Anda pikir Anda tidak melihat Venus di sini karena dia seorang wanita? Betapa seksisnya dirimu. Bagaimana jika dia menghabiskan masa mudanya untuk mencoba membantu keluarga yang tidak lagi memiliki dukungan? Bagaimana jika dia menjual tubuhnya untuk mencoba memperbaiki kesalahan Anda? Lebih buruk lagi, bagaimana jika dia dan seluruh keluarganya dijual ke keluarga Ragnar untuk menambah budak mereka? Apakah kamu pernah memikirkan semua ini? Tidak apa-apa kakak. Saat Dion mengetahuinya, dia akan sangat marah. Lalu dia akan membantu kita. Pendarahan di dada Dion sepertinya semakin bertambah karena kata-kata Ellie. Apakah ini benar-benar yang terjadi? Apakah keluarga Viridi dijual sebagai budak? Apa yang terjadi selama dia tidak ada? Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Kakak laki-laki. Apakah kamu membunuh ibuku? Kepala Dion tersentak ke arah Little Black yang berwujud manusia, memegang erat tangan Little Lila sambil menundukkan kepalanya ke tanah. Darah merembes dari bibir Dion saat dia memikirkan kembali pembukaan dunia warisan. Karena dia terlalu sombong dan melompat ke dalam situasi yang seharusnya dia hindari sepenuhnya, bagian terakhir dari jiwa tuannya terpaksa digunakan untuk melindunginya. Setiap kesempatan yang dimilikinya untuk bangkit kembali terhapus seluruhnya dengan satu tindakan itu. Dion bahkan tidak tahu apakah masih ada jiwanya yang tersisa. Little Black Dion hanya bisa mengatupkan giginya ketika dia menyadari tidak ada suara yang keluar dari bibirnya yang bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan air mata jatuh dari mata hitam kecil, hatinya kehilangan sebagian dari dirinya. Tidak apa-apa sayang, aku di sini. Aku akan menjagamu. Selama kita menjauh dari Dion, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Dion bahkan tidak sanggup melihat wujud nyata MS. Everdeen. Pikirannya dipenuhi pikiran tentang panti asuhan yang terbakar dan mayat seorang wanita tua malang yang dimutilasi dan digantung di pohon. Jade terkikik ringan. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku membunuhnya? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa itu bukan salahmu karena itu aku dan bukan Zaltarish? Lagi pula, Zaltarish lah yang kamu anggap remeh. Bukan aku kan? Tawa Jade semakin keras. Kamu memiliki keberanian untuk menggodaku. Lalu kamu memberitahuku beberapa hari kemudian bahwa kamu memiliki tunangan. Anda pantas mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Seseorang harus memberimu pelajaran. Jade berhenti di depan Dion, menjatuhkan Ava dan Delia dan memegang porosnya terlalu erat. Mungkin sebaiknya aku memotongnya saja, Maka kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Menatap mata Dion, Jade tiba-tiba menemukan sedikit tantangan. Apa? Butuh gagasan kehilangan benda ini untuk membuat Anda keluar dari situ? Cocok sekali, Apakah kamu memikirkan perasaanku? Akhirnya menemukan pria yang tidak memikirkanku hanya dari segi penampilan, hanya untuk mengetahui dia memiliki orang lain? Dan yang lebih buruk lagi, demi orang itu, dia rela mengabaikan seseorang seperti Mitrandir? Itu cukup membuat frustrasi, bukan? Tiba-tiba, Jade melepaskan diri, bergerak mundur menuju pintu sambil tersenyum tipis. Mungkin penyiksaan ini terlalu mudah bagimu. Mungkin Anda tidak cukup peduli dengan kami dari dunia persilatan. Mungkin ini saatnya kamu berurusan dengan sesuatu yang benar-benar menyentuh hati, Penglihatan Dion menjadi hitam dan dia tiba-tiba dibawa ke sebuah gereja yang kosong. Di dekat bagian depan, sambil mencengkeram tepi peti mati dengan erat, berdiri seorang pria jangkung berkulit hitam. Sedikit gemetar pada tubuhnya adalah satu-satunya hal yang membuat Anda tahu bahwa dia masih hidup. Selain itu, dia benar-benar diam. Sepertinya butuh waktu berjam-jam sebelum Dion akhirnya diizinkan melangkah maju untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, jawabannya adalah sesuatu yang membuat air mata darah mulai mengalir di wajahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 315 Ayah. Ayah, suara Dion tidak terdengar, tapi dia merasa butuh seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata itu. Ayahnya berdiri dalam keadaan yang belum pernah dilihat Dion sebelumnya. Wajah tampannya bersimbah air mata saat dia mencengkeram sisi peti mati, diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, pemandangan peti mati itu sendiri adalah sesuatu yang Dion tidak sanggup melihatnya. Karena dia tahu apa isinya. Dan itu bukanlah seseorang yang bisa dia lihat. Namun, bertentangan dengan keinginannya, kakinya mulai bergerak. Tidak peduli betapa kerasnya dia berjuang, langkahnya tetap mantap, mendorongnya menaiki tangga gereja hingga berdiri tepat di samping ayahnya yang gemetaran. Kepala Dion dimiringkan ke bawah, memaksanya untuk memandang wanita yang terbaring di peti mati dengan damai. Ibunya adalah seorang wanita berkulit putih dengan ciri-ciri halus. Rambutnya berwarna coklat panjang yang dirangkai dengan kelopak bunga, menghiasi dirinya dalam kematian. Namun, bahkan dalam kematian, wajahnya masih memiliki warna kemerahan yang membuatnya seolah-olah dia bisa berdiri kapan saja. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Dion tidak perlu memperhatikan suara berat ayahnya untuk memenuhi telinganya. Mau tak mau dia gemetar mendengar suara itu, suara yang belum pernah dia dengar seumur hidup.
Aku akan melindunginya sampai waktuku tiba. Dia akan kuat dan keras kepala seperti ayahnya. Tapi, dia akan penuh perhatian dan penyayang seperti ibunya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kegagalanku bersamamu, dengan putra kita. Aku berjanji. Aku berjanji. Tiba-tiba, ruangan di sekitar Dion bergeser lagi. Dia berada di gereja yang sama, hanya saja kali ini, hanya ada seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang agak tinggi untuk anak seusianya berdiri di depan peti mati. Anak laki-laki itu mengepalkan tangannya begitu erat hingga darah menetes ke lantai, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat air mata mengalir di wajahnya. Bagi Dion, dia seolah-olah mengalami kematian orang tuanya lagi. Kepedihan ayahnya, rasa sakit dari dirinya yang lebih muda. Mereka masih terlihat jelas seperti hari itu. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menonton. Dion merasakan dunianya berputar. Dia menatap tangannya dan tiba-tiba menyadari tangannya menyusut. Dia menyatu dengan dirinya yang lebih muda. Ruangan itu berubah sekali lagi, dan kali ini, dia berada di tempat latihan dengan ayahnya berlari ke arahnya. Angkat tanganmu, Dion. Bagaimana Anda bisa kalah dengan alasan yang menyedihkan bagi seorang pria? Siapa Darius Storm ke Sacharo? Dan kamu kalah darinya. Ini semua karena kamu tidak mendengarkanku. Kamu terlalu arogan dan tidak mendengarkan otoritas. Tinju ayah Dion menghantam lengan Dion, membuatnya terbang. Dion mendengus, rasa sakitnya seolah semakin besar. Dia bisa merasakan dagingnya sendiri terkoyak. Tapi, di saat yang sama, dia bisa merasakan hati ayahnya sakit karena rasa sakit yang dia timbulkan pada putranya. Namun, wajah Sacharo tetap sedingin baja. Beritahu saya, apa artinya menjadi Sacharo? Dion merangkak, menyeka darah dari sudut mulutnya. Itu berarti menjadi pintar dalam keberanianmu. Itu berarti menjadi pintar dalam keberanianmu. Itu berarti mengenali atasan Anda. Itu berarti menghormati orang yang lebih tua dan otoritas yang mereka pegang. Anda tidak mendengarkan satupun dari hal-hal ini. Jika Anda mengenakan semua baju besi Anda dan bukan hanya pelindung lengan. Apakah menurut Anda bocah Storm itu akan mengalahkan Anda hingga setengah inci dari hidup Anda? Apakah Anda pikir Anda sangat keren menatap kematian dalam kehilangan Anda? Sacharo, jangan kalah. Dion menganggukkan kepala kecilnya setuju, mengangkat tinjunya. Sacharo tidak kalah. Kamu menjadi terlalu puas dengan kecerdasanmu. Terlalu percaya diri dengan bakat Anda. Terlalu puas dengan pencapaian masa lalu Anda. Anda perlu mengingat rasa lapar yang mendorong Anda. Kamu harus berhenti melakukan sesuatu untuk ibumu dan aku dan melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Sebelum Dion sempat menjawab, sekelilingnya berubah lagi. Dia tiba-tiba menjadi lebih kecil. Tangannya melingkari pisau dan garpu yang terlalu besar untuknya saat dia duduk di meja marmer di dapur yang elegan, mengamati punggung seorang wanita mungil yang bekerja dari kompor. Mama, Dion hampir tidak bisa menahan kegembiraannya karena suaranya benar-benar terdengar kali ini. Apa ada yang salah, Dion? Apakah kamu ingin lebih banyak pasta? Ibu Dion berbalik, menyeka celemeknya sambil duduk di sampingnya. Dion, apa yang salah? Kenapa kamu menangis? Apa terjadi sesuatu di sekolah? Beritahu ibu. Sebuah lengan lembut melingkari Dion saat sebuah tangan menyeka air mata yang tidak bisa dia hentikan. Namun, momen itu tidak berlangsung lama sebelum Dion kembali ke gereja, momen kehangatannya tercabut darinya tanpa peringatan. Tiba-tiba ruangannya bergeser lagi dan dia berada di sebuah kuburan yang gelap sambil memandangi batu nisan kedua orang tuanya di hadapannya. Dion duduk di sana untuk waktu yang lama, pikiran tentang wanita dan orang tuanya terus-menerus terlintas di benaknya selama berhari-hari. Dia tidak mendapat kesempatan untuk mendengarkan hal-hal yang ibunya coba tanamkan dalam dirinya sejak masa mudanya, tetapi hal-hal itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Tidak seperti kata-kata ayahnya, dia selalu ingin dia bertindak berdasarkan apa yang ada di hatinya. Dia seharusnya selalu memperlakukan wanita dengan baik, memuji mereka kapanpun dia bisa. Dia dimaksudkan untuk membantu mereka yang membutuhkan kapanpun dia bisa, terutama ketika dia berada di luar kekuasaannya untuk melakukannya. Ini adalah kata-kata ibunya. Tiba-tiba menjadi sangat jelas bagi Dion bahwa ini adalah cobaan, ya, tapi itu juga merupakan pengingat. Untuk mengingat perkataan orang tuanya. Mengingat setiap tindakannya memiliki konsekuensi. Ingatlah untuk tidak melupakan dari mana Anda berasal dan hal-hal yang Anda pelajari selama berada di sana. Permainan yang bagus, Pak Tua. Dion melihat makam orang tuanya untuk terakhir kalinya sebelum dia menutup matanya. Permainan yang bagus. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 316 bagaimana Anda tahu? Tiba-tiba, semua indera Dion terputus lagi. Dia tenggelam dalam kegelapan murni. Kamu anak yang cukup menyebalkan. Anda tidak seharusnya menyadari bahwa saya mencoba membantu begitu cepat. Kamu seharusnya berputus asa atas makam orang tuamu selama beberapa minggu lagi. Di mana hiburanku? Aku sedang tidak mood, Pak Tua. Paf, lihatlah kamu sudah melupakan kata-kata ayahmu. Hormati orang yang lebih tua. Sangat tidak berterima kasih. Dion menghela nafas.
Kamu benar, maafkan aku, Guru Besar. Terima kasih untuk bantuannya. Itu lebih seperti itu. Juga, Guru Besar, kamu tidak pernah memberitahuku. Bagaimana cara menaklukkan menara ini? Biasanya, saya hanya akan memberikan kunci kepada orang pertama yang memasuki menara dalam situasi seperti ini. Apa yang terjadi jika tidak dalam keadaan seperti ini? Air mata kehampaan tidak akan ada di sini, jadi kamu harus menaklukkannya seperti menara lainnya. Mengunci ruang dan memasuki menara untuk mengambil kuncinya. Sayangnya, sekarang kamu dan Alidor ada di sini. Saya tidak bisa bermain favorit, terutama karena aku sama-sama membenci kalian berdua. Anda harus melawannya untuk mendapatkan hak. Berapa lama lagi sampai dia keluar? Secara teknis, dia terlalu meremehkan waktu yang dibutuhkan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membawa adiknya ke sini seperti ini. Dia beruntung saya meninggalkan energi itu di luar sana. Atau saat dia keluar, dia sudah mati kelaparan. Tetapi jika itu benar, uji coba empati sejati Anda dirancang khusus untuk Anda. Ujian yang sebenarnya membutuhkan pemahaman terhadap setiap pola pikir dan latar belakang yang telah atau akan pernah ada. Itulah cakupan tes sebenarnya, tentu saja tes Anda jauh lebih singkat. Saya hanya ingin melihat bagaimana reaksi Anda terhadap keadaan ekstrim dan menyayat hati. Tapi, dalam hal tantanganmu terhadap Alidor, aku bisa mengakhiri tantangannya lebih awal. Meski begitu, saya ragu Anda menginginkannya sekarang. Kamu pikir aku akan kalah darinya, bukan? Perlu aku ingatkan lagi apa yang ayahmu katakan? Jadilah cerdas dalam keberanian Anda. Satu-satunya alasan Alidor tidak dalam tahap pengumpulan esensi adalah karena dia sedang mempelajari cara memanfaatkan auroranya untuk mencapai tingkat formasi meridian ke-12. Itu mungkin, secara teoretis, aurora miliknya memiliki karakter penyembuhan seperti milikmu. Dia hanya mencoba untuk melihat apakah itu dapat digunakan untuk menyembuhkan meridian ketidakmurniannya karena dia tidak seberuntung Anda untuk mempelajari kehendak surgawi. Intinya, kekuatan kemauannya mirip dengan Anda. Alkimia susunannya juga mirip dengan milikmu, meskipun kekuatan jiwamu lebih tinggi, karena fundamentalnya lebih baik. Tubuhnya lebih kuat dari Anda karena teknik keluarga Gautama dan energi khusus. Dan itu ditambah dengan fakta bahwa dia telah mengembangkan energi berkali-kali melewati Anda. Anda tidak punya peluang. Buut, jangan mencoba membujukku, nak. Aku sudah bilang aku akan membantumu jika kamu lulus. Tapi, Anda belum memberi saya jawaban yang memuaskan atas pertanyaan saya. Jika suatu hari kamu mengetahui bahwa semuanya tidak seperti yang terlihat, akankah kamu bereaksi seperti orang bijak iblis? Atau apakah kamu akan lebih baik dari dia? Anda sudah menjelaskan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Dan itu memperjelas bahwa seseorang menyebabkan kematian orang tuaku dan memaksa dunia fana ke dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi, fakta bahwa kamu terus menanyakan pertanyaan ini padaku berarti salah satu dari dua hal, jika bukan keduanya. Itu berarti ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku yang kamu ketahui sepenuhnya akan membuatku marah. Atau itu adalah faktanya perbuatan yang sedang kita bicarakan ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang saya tidak pernah berasumsi telah melakukannya. Karena kamu tahu banyak, jawablah pertanyaannya. Dion menghela nafas. Tampaknya lelaki tua ini benar-benar tidak berniat menceritakan banyak hal kepadanya. Saya akan marah, saya akan mengamuk. Saya mungkin akan kehilangan kendali. Orang tua itu tetap diam, jelas menunggu Dion melanjutkan. Tapi, akan ada perbedaan antara orang bijak iblis dan aku. Saya memiliki orang tua yang ingin saya menatap masa depan. Saya punya teman yang mengandalkan saya untuk menyelamatkan mereka. Saya memiliki alam fana yang layak mendapat kesempatan untuk mendapatkan tempat di antara alam semesta seperti halnya orang lain. Saya tidak akan putus asa. Orang bijak iblis kehilangan semua yang dimilikinya. Istrinya, anak-anaknya, kerajaannya terbakar, kerja kerasnya hancur berantakan. Dan, itu semua demi sebuah gol yang akhirnya hanya menemui jalan buntu. Aku tidak sama. Istri saya masih di sini. Teman-temanku masih di sini. Tujuan saya masih di sini. Bahkan ketika aku kehilangan akal, aku punya sesuatu untuk dibawa kembali. Lalu bagaimana jika kamu mengetahui hal-hal ini setelah istrimu diambil darimu? Setelah temanmu meninggal? Setelah tujuan Anda ditemukan hampa dalam menghadapi hal-hal tersebut? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Anda sudah memberi saya jawaban atas pertanyaan itu, Guru Besar. Benarkah? Senyuman kecil terlihat di wajah lelaki tua itu. Tentu saja, alkimia susunan. Dan apa manfaatnya? Arai alchemy adalah jawaban untuk menulis ulang alam semesta sesuai keinginan kita. Saya tidak mengatakan itu karena saya ingin setuju dengan Anda, saya mengatakan itu karena ini adalah kata-kata yang saya pikirkan sendiri bahkan sebelum saya datang ke sini. Sejak saat aku menyadari bahwa aku bisa menirukan keinginan dengan susunanku, hingga hari ketika aku menciptakan konstitusi bumi dari udara tipis. Hingga hari di mana aku melihat representasi kematian secara harafiah, semuanya diciptakan oleh susunan alkimia.
Aku menyadari, sedikit demi sedikit, bahwa jika saya menjadi cukup kuat, tidak ada yang tidak dapat saya lakukan. Istriku meninggal, saya akan menarik mereka keluar dari siklus reinkarnasi. Itu tidak akan berhasil, aku akan mengubah ruang dan waktu sesuai keinginanku untuk menariknya ke arahku. Temanku mati, saya akan melakukan hal yang sama. Tujuanku hampa, saya akan membuat yang baru. Aku akan marah pada awalnya, ya. Aku mungkin akan kehilangan kendali. Tapi saya akan selalu bisa memusatkan perhatian pada diri saya sendiri. Dan begitu saya melakukannya, saya tidak akan putus asa. Ini akan menjadi tekad yang tak tertandingi. Dan kenapa kamu begitu yakin? Dion mengangkat bahu. Sacharo tidak kalah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 317 belajar. Ya, simpan satu kalimat murahan itu untuk dirimu sendiri, nak. Apakah aku terlihat seperti gadis remaja yang mudah dipengaruhi bagimu? Pada akhirnya, jika kamu tidak tahu cara kerja teknik itu, semua ini akan sia-sia. Pikiran Dion teringat kembali pada Elvin Tome dan teknik pertama yang tertulis di dalamnya. Teknik itu sendiri bernama dunia batin, tempat suci. Tapi namanya sendiri tidak terdengar seperti teknik budidaya energi. Guru besar, apakah kamu mau? Tidak, aku tidak ingin belajar sendiri. Tidak bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Mengapa Anda mengatakan bahwa ini adalah teknik penanaman energi terbaik yang pernah ada? Orang tua itu menghela nafas. Kamu hanya tahu sedikit. Teknik ini bukanlah yang terbaik karena ini yang tercepat atau paling efisien. Ini yang terbaik karena paling praktis dan paling fleksibel. Dion berkata dengan bingung untuk beberapa saat. Mengapa? Anda sudah belajar tentang pentingnya wasiat, dan khususnya wasiat keagamaan, bukan? Ri memberitahuku bahwa alasan kedua untuk menaklukkan alam semesta, selain untuk menghindari kematian akibat panas, adalah untuk memperkuat keinginanmu. Sebagian benar. Banyak dewa yang Anda kenal hanyalah ahli bela diri kuat yang telah menyebarkan keinginan mereka kemana-mana. Jadi, menurut Anda apa yang terjadi ketika Anda masuk ke alam semesta seperti itu? Maksudmu alam semesta yang menyimpan banyak sekali keinginan dari pakar lain? Ya, kesadaran tiba-tiba menimpa Dion. Jika Anda memasuki kekuasaan ahli lain, tempat di mana mereka memiliki keinginan paling besar, bukankah itu merupakan keinginan mati? Memasuki dunia ahli pada level itu hampir mustahil. Inilah sebabnya mengapa alam semesta berada dalam keseimbangan yang aneh saat ini. Sudah lama sekali tidak terjadi invasi alam semesta dan ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa banyak kemenangan kampanye berakhir dengan negosiasi. Alam semesta yang bertahan tidak mau menghadapi serangan skala penuh sambil mempertahankan gerbang mereka yang lain. Dan alam semesta yang menyerang akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika keinginan mereka tidak dominan. Tentu saja, hal ini kurang lazim di alam semesta yang lebih lemah seperti milik Anda. Tapi, menyerang alam semesta Uidan hanyalah impian masa kecilmu saat ini. Maksudmu energi aneh mereka, kan? Itu bukan energi normal, itu adalah hukum tertinggi. Dan, itu adalah salah satu dari 5 kemampuanku. Permeasi halus, benar sekali. Tapi, menurutku banyak dari keluarga mereka hanya bisa menggunakan hukum tertinggi itu karena ada cheat yang tersedia di alam semesta mereka. Penipu, mata Buddha mereka adalah teknik yang menarik. Jika Aurora mempunyai anak haram, yang kemudian melahirkan ratusan generasi anak, mata Buddha mungkin akan hampir 1000 generasi hilang. Itu kasar, tidak terlalu. Kamu hanya seorang idiot yang tidak menggunakan auroramu untuk mempelajari surat wasiat dengan benar. Atau, lebih tepatnya, Anda belum berada dalam situasi yang tepat untuk melakukannya. Sebenarnya, kedua hal itu benar. Kamu sangat kurang. Orang tua itu menghela nafas. Jadi maksudmu mata Buddha mereka bisa mempelajari hukum tertinggi? Bagiku itu tidak terdengar seperti kemampuan yang tidak murni. Cakupanmu terlalu sempit. Surat wasiat tidak berarti apa-apa dalam skema besar. Tidak ada apa-apa, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebuah niat, apalagi sebuah dao dan seterusnya. Dan kebenarannya adalah mata Buddha mereka hanya cukup kuat untuk mempelajari hukum tertinggi sampai pada tingkat kemauan. Faktanya, banyak yang bahkan tidak melampaui das level 3, apalagi level 6 atau 9. Tapi kemudian, lagi, cakupan Anda terlalu sempit. Sekalipun itu terbatas pada tingkat kemauan, itu tetap merupakan hukum tertinggi. Tentu saja masih berguna. Baiklah. Cukup adil. Dion terkekeh. Meskipun metode pengajaran lelaki tua itu aneh, dia tetap menghargai jika seseorang memberitahunya secara langsung untuk kali ini. Jadi maksudmu permeasi ethereal jauh lebih berguna di alam semesta mereka, yang akan menempatkan kita pada posisi yang lebih dirugikan. Dan itu benar karena tidak ada seorang pun di alam semesta Anda yang mengetahui keinginan itu. Tetapi, jika aku mempelajari permeasi ethereal, itu menyelesaikan segalanya. Benar, secara teoretis. Namun, menurut Anda apakah mungkin mempelajari wasiat tingkat tinggi baru yang disesuaikan dengan setiap alam semesta yang ingin Anda serang? Tidak ada yang bisa melakukan itu.
Ada terlalu banyak alam semesta di dunia. Itu sebabnya Anda menggunakan energi gamma untuk melemahkan meridian Anda alih-alih mempelajari setiap keinginan Anda sendiri. Dan itu belum lagi fakta bahwa ada beberapa wasiat, seperti wasiat agama, yang secara harfiah tidak dapat Anda pelajari kecuali Anda memiliki garis keturunan tertentu. Kemudian, aku sedang tidak ingin memberitahumu apapun. Saya belum pernah melihat bakat yang begitu sia-sia. Bayangkan memiliki cakupan penuh aurora saya dan menggunakannya seperti Anda. Itu seperti menggunakan artefak yang tak ternilai harganya seperti pemberat kertas. Ah, guru besar, jangan seperti itu. Saya baru, ingat, saya tidak peduli. Anda bahkan belum memikirkannya sebelumnya. Anda terus mempelajari wasiat dengan menatap keluar angkasa dan memikirkannya. Bayangkan jika artis seperti Anda, daripada mengamati dunia nyata, mereka menutup mata dan membayangkan seperti apa dunia tersebut sebelum menggambarnya. Bukankah itu terdengar konyol bagimu? Anda tidak bisa memulai dari yang abstrak untuk menciptakan yang nyata. Anda harus memulai dari yang nyata sebelum Anda dapat mengembangkannya ke abstrak. Satu-satunya saat Anda menggunakan sesuatu yang nyata untuk mempelajari surat wasiat adalah di dunia batin orang bijak iblis. Ya, itu dan inti kematian ditambah kehendak surgawi Tuanmu. Pikirkan tentang momen-momen itu, bukankah lebih mudah daripada bermeditasi seperti orang idiot? Ah, pikiran melintas di benak Dion dengan setiap kata yang diucapkan lelaki tua itu. Dia sangat benar, meskipun keinginan surgawi dan iblis Dion kurang sebelum dia menggunakan esensi darah tuannya sebagai katalis. Itu hanya karena keinginan itu memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Di permukaan, sepertinya dia mempelajari keinginan pedang dan angin dengan lebih efisien. Tapi itu hanya karena afinitasnya dan fakta bahwa itu adalah wasiat tingkat rendah. Jika dia menggunakan metode pembelajaran kemauan yang tepat, kemungkinan besar dia akan mempelajari kemauan angin dan pedang lebih cepat daripada yang dia lakukan. Dia secara efektif membuat dirinya cacat. Jelas dia masih harus banyak belajar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 318 tidak berguna. Ceritakan lebih banyak lagi kepada Guru Agung, HMPH. Setidaknya Anda mendengarkan. Sejujurnya, ini bukan salahmu. Kebanyakan orang harus bermeditasi seperti Anda. Faktanya, ini adalah bukti kecerdasan Anda bahwa Anda telah mencapai sejauh ini hanya dengan mengandalkan meditasi. Namun, saat Anda mengalami aurora, Anda tidak perlu mengambil rute lambat. Itu benar Guru Besar. Sebelum murid senior menciptakan susunan alkimia, apa tujuan awal aurora? Kamu mengecewakan saya. Anda baru saja memikirkan hal ini? Aku kehilangan semua harapan padamu. Dion menertawakan dirinya sendiri. Memang benar, dia seharusnya memikirkan hal itu jauh sebelumnya. Jika alkimia susunan diciptakan setelah aurora, maka tidak masuk akal jika aurora tidak memiliki tujuan sebelum alkimia susunan. Oleh karena itu, orang tua itu pasti menciptakannya untuk suatu tujuan. Pada intinya, aurora dimaksudkan untuk meningkatkan koneksi Anda dengan dunia di sekitar Anda. Meningkatkan cara Anda berpikir, cara Anda melihat, dan merasakan. Alasan orang menganggap jiwa sangat penting dalam mempelajari kemauan adalah karena memang demikian. Ini mungkin bukan satu-satunya hal yang penting, tetapi penting. Jadi, saya memanfaatkannya. Saya menciptakan aurora untuk meningkatkan hubungan kuat jiwa dengan abstrak. Hal ini sangat penting karena aurora juga membutuhkan sumber listrik. Metode terbaik yang bisa dimiliki siapapun dalam mempelajari wasiat adalah aurora mereka. Tapi, bagaimana mata Buddha muncul? Saya tidak pernah mengaku sebagai orang pertama yang mencoba dan menciptakan teknik seperti itu, dan saya tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, mata Buddha secara khusus dirancang untuk mempelajari permeasi ethereal. Itu tidak terlalu berguna untuk mempelajari hal lain. Itulah mengapa ia memiliki kemampuan sekunder dalam memprediksi dan melihat serangan. Meski begitu, teknik itu tidak sebaik teknik keluarga Matilde. Menarik. Jadi tujuan utama aurora adalah berkomunikasi dengan hukum alam semesta. Tidak heran mengapa itu diterjemahkan dengan sangat baik untuk digunakan dalam alkimia arai. Senang kamu mengerti. Sekarang cari tahu teknik itu. Saya akan kembali setelah Anda berada di puncak tahap formasi ke-9. Tidak lebih awal. Pergi. Guru besar tunggu. Dengan cara yang khas, lelaki tua itu menyuruh Dion pergi tanpa mendengarkan. Cahaya yang menyilaukan mengganggu indera Dion sebelum matanya perlahan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ruangan itu sendiri cukup besar dengan pilar-pilar besar yang membungkus bagian luarnya. Faktanya, itu tampak seperti ruang kelas dengan beberapa platform budidaya yang berkeliaran di berbagai ketinggian. Tapi, mungkin yang paling menarik adalah di tengah lapangan, terdapat sebuah bola cahaya yang melayang. Kunci. Dion ingin bergegas maju, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa itu tidak akan mungkin terjadi bahkan jika dia melakukannya. Orang tua itu menginginkan persaingan. Dia harus melawan Alidor untuk mendapatkan hak mengambil kunci. Tapi, pertama-tama dia harus berkultivasi. Bagaimana cara mempelajari teknik yang aku tidak tahu apa-apa?
Aku bahkan tidak bisa membacanya. Dion berjalan berkeliling sampai dia menemukan platform yang dia sukai sebelum mengambil makanan spiritual dalam jumlah yang tidak masuk akal. Sambil makan, Dion terus mengamati ruangan dan berpikir. Meskipun dia belum pernah mengolah energi sebelumnya, yang dia tahu adalah bahwa ruangan ini memiliki energi esensi terpadat yang pernah dia rasakan sebelumnya. Energi esensi penting untuk 3 tahap pertama penanaman energi. Ini mempersiapkan tubuh seseorang pada tahap dasar. Meridian yang terhubung pada tahap pembentukan meridian. Dan kemudian mengisi meridian tersebut pada tahap pengumpulan esensi. Sebenarnya hanya mengandalkan kemauan untuk tahap pembentukan meridian adalah pilihan terbaik. Menggunakan energi esensi untuk meredam hubungan antar meridian agak curang. Faktanya, penggunaan energi esensi sebagai pengganti seringkali menyebabkan meridian tersumbat dan ketidakmampuan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, sepertinya meridian yang tersumbat tidak akan menjadi masalah di ruangan ini. Energi esensi yang berputar-putar di udara telah disaring sedemikian rupa sehingga aurora Dion hanya akan menangkap sedikit pun kotoran. Energi ini pastinya cukup murni untuk memungkinkan terbukanya 99 meridian hanya dengan mengandalkannya. Meski begitu, yang perlu menjadi fokus Dion saat ini bukanlah pembentukan meridian. Faktanya, jika guru besarnya tidak berbohong padanya, dia tidak perlu khawatir tentang pembentukan meridian sepenuhnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memfokuskan seluruh energinya pada tahap pondasi. Masalahnya Dion masih mengkhawatirkan Ri. Madeline seharusnya baik-baik saja sekarang karena dia tidak hanya mendapatkan bala bantuan, ujian warisan bergantung pada diri sendiri. Dia perlahan-lahan belajar bahwa dia harus mempercayai tunangannya dalam situasi seperti itu. Tapi, situasi Ri berbeda. Jumlahnya sangat tidak menguntungkan, pengintai mereka tidak dapat diandalkan, dan kemungkinan besar para basilis akan segera memanggil bala bantuan yang lebih kuat. Namun, Dion sangat jelas tentang fakta bahwa dia memerlukan beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Langkah pertamanya adalah memperkuat landasan alkimia susunannya. Lalu ada meditasi tentang teknik tersebut. Dan kemudian ada waktu sebenarnya yang diperlukan untuk berkultivasi, belum lagi waktu yang diperlukan untuk mengintegrasikan rangkaian meridian baru ke dirinya sendiri. Bahkan perkiraan tercepat Dion membutuhkan waktu setengah bulan hingga 3 minggu. Bertahanlah, Ri. Aku tahu aku telah memberimu banyak hal untuk dipikul. Tapi bertahanlah. Suamimu yang tidak berguna akan datang. Dia sudah cukup membiarkannya menderita. Meskipun Dion ingin membiarkan istrinya berbagi beban, dia juga tidak ingin mereka menanggung terlalu banyak. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia izinkan. Jika ada sesuatu yang bisa dia ambil sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan mereka menderita, entah itu ujian ini atau hal lainnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 319 tahapan. Dion segera berusaha meningkatkan fondasinya dalam alkimia susunan. Masalah dengan yayasannya berasal dari bagaimana dia memulainya. Sebagian besar pengetahuan dasarnya dalam alkimia arai tidak berasal dari masternya, melainkan dari akademi fokus. Jadi, bisa dibayangkan betapa buruknya hal itu. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa dia segera mencoba mencari jalan pintas bahkan dalam metode yang kurang tersebut. Faktanya, Dion tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia melakukan ini karena kebutuhan. Jika dia tidak mempercepat proses belajarnya, nyawanya akan terancam. Pertama, dia akan mati saat pertama kali bertemu dengan Akihiko, pria yang mencoba menikahi Madeline-nya. Tanpa alkimia susunannya, panah Akihiko pasti akan terbang menembusnya, mengakhiri hidupnya. Dan itu hanya satu kejadian dari susunan alkimia yang menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan punya contoh dia menggunakannya untuk mengelabui ahli tingkat tinggi dari sekte besar sehingga dia bisa melarikan diri ke dunia Elfin. Namun karena proses pembelajaran ini, Dion melewatkan banyak hal. Misalnya perhitungan arai. Dia benar-benar mengabaikan teori ini karena penyederhanaannya seperti memotong langsung ke jawabannya sementara perhitungan arai setara dengan menunjukkan pekerjaan Anda. Tapi, itu tidak berarti mereka tidak terlalu penting, terutama jika menyangkut susunan level yang lebih tinggi. Dengan pergeseran susunan yang rumit seperti teknik buku Elfin, perhitungan menjadi semakin diperlukan. Ini karena susunannya terus-menerus bergeser terhadap dirinya sendiri, menghasilkan konfigurasi yang benar-benar baru setiap detiknya. Jika seseorang tidak menunjukkan hasil karyanya, bisa dikatakan, mustahil mencapai jawaban yang dihasilkan. Jadi, ini adalah penghalang pertama Dion yang harus dilompati. Selain perhitungan arai, ada banyak topik percabangan yang berhubungan dengannya. Ini termasuk hal-hal seperti penempatan arai. Ini adalah serangkaian teori yang mengoptimalkan susunan dalam banyak cara yang mencakup waktu penggunaannya, waktu sejak pembuatannya digunakan. Bahkan hingga area senjata dan tubuh yang paling efektif digunakan oleh susunan tersebut. Studi dasar tentang susunan bahkan menyentuh topik seperti kedalaman susunan yang harus digambar ke dalam pelat susunan, cara menyiapkan pelat yang akan digambar dengan benar.
dan bahkan pemeliharaan susunan. Pada akhirnya, Dion membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk sepenuhnya menanamkan semua hal ini ke dalam ingatannya dan mempraktikkannya. Beruntung baginya bahwa sebagian besar dari hal-hal ini ada dalam ingatan tuannya, atau hal itu akan memakan waktu lebih lama. Tapi, dia masih frustrasi dengan betapa lambatnya dia. Semoga ini membantu. Tangan Dion berkilat saat Elvin Tome muncul di tangannya. Selama seminggu terakhir, Dion menghabiskan banyak waktu memikirkan apa maksud guru besarnya. Dia telah menetapkan satu kemungkinan yang paling mungkin. Jika teknik ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan menyerang alam semesta yang bukan milikmu. Kemungkinan besar itu adalah cara untuk memanfaatkan keberadaanmu sendiri untuk mempertahankan keinginanmu tanpa bergantung pada dunia di sekitarmu. Ide ini tidak muncul begitu saja bagi Dion. Faktanya, ini sangat terkait dengan fakta bahwa teknik itu sendiri digambar sebagai sebuah arai. Karena Dion baru-baru ini mempelajari asal-usul dan tujuan sebenarnya dari arai alkimia, ada sesuatu yang cocok untuknya. Jika puncak susunan alkimia dimaksudkan untuk merekonstruksi alam semesta dalam bentuknya yang paling murni. Lalu bagaimana jika teknik ini dimaksudkan untuk dilakukan? Dunia batin, tempat suci, menciptakan dunia Anda sendiri yang digerakkan secara internal yang menopang kekuatan Anda. Sebuah cara agar keinginan Anda tidak harus bergantung pada hal lain selain diri Anda sendiri. Saat Dion mulai mengungkap seluk-beluk susunan kompleks, sesuatu yang lain menjadi jelas, apa yang disebut teknik penanaman energi ini juga terkait dengan jiwanya seperti yang dikatakan orang tua itu. Energinya lah yang memenuhi dunia, tetapi jiwanya membentuk wadah dan bentuknya. Pada akhirnya, teknik tersebut tetap menggunakan meridiannya sebagai titik fokus. Faktanya, ini dapat digunakan sebagai teknik penanaman energi biasa jika diinginkan. Tapi, hal itu tentu saja akan sia-sia. Jadi, Dion segera memutuskan opsi pembangunan dunia. Namun, tanpa meridian yang dapat digunakan sebagai titik fokus, ia harus memulainya dengan perlahan dan rajin menyempurnakan tubuhnya dengan energi esensi. Tahap fondasinya cukup mudah. Tahap pertama adalah penguatan tubuh secara keseluruhan. Di sini, Dion harus membanjiri tubuhnya dengan energi esensi, perlahan-lahan membiarkannya terbiasa dengan energi tersebut. Seringkali, kualitas teknik akan dipisahkan pada tingkat ini. Teknik yang lebih luas dan menyeluruh hanya akan mencoba dan mengisi tubuh dengan energi esensi sebelum dikuras dan diulangi. Namun, teknik Dion berfokus pada setiap sel, secara perlahan menyiapkannya untuk nanti dan temper yang lebih fokus. Tahap kedua berfokus pada daging, menghilangkan semua kotoran dan noda yang tampak di luar. Tahap ini seringkali menyebabkan perbedaan daya tarik antara dunia bela diri dan dunia fana. Saat kotoran Dion dihilangkan perlahan tapi pasti, dia sebenarnya menjadi lebih tampan. Tanpa terbebani oleh gen buruk dan sejenisnya, Dion menjadi versi sempurna dari dirinya. Hal ini membawa dengan sempurna ke tahap berikutnya, tahap pengerasan tulang. Dengan berfokus pada pemurnian dan restrukturisasi tulang dengan energi esensi, Anda tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya secara efektif, tetapi juga fleksibilitasnya. Tahap ini memungkinkan seseorang untuk menangani teknik perpajakan yang sangat menuntut kekuatan tubuh dengan lebih baik. Setelah tahap ini, adalah tahap keempat, tahap tempering sumsum. Ini adalah tahap yang memungkinkan darah lebih murni, tetapi juga merupakan persiapan yang bagus untuk pengembangan tubuh di masa depan. Meski esensi darah merupakan jalan pintas, namun pengembangan tubuh dimulai dari sumsum tulang yang merupakan sumber darah tubuh. Tahap selanjutnya, tahap penempaan organ dalam, inilah yang bertanggung jawab atas kesehatan dan umur panjang seniman bela diri. Faktanya, tahap ini sangat penting sehingga perlu 2 tahap untuk menyelesaikannya hingga sempurna. Artinya tahap ini adalah tingkat dasar kelima dan keenam. Namun, tahap selanjutnya mungkin adalah yang paling penting. Sangat penting sehingga dibutuhkan bukan 2, tapi 3 tahap untuk menyelesaikannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 320 tidak ada jalan. Sistem saraf bisa dibilang merupakan bagian terpenting dalam tubuh. Dipisahkan menjadi 2 bagian utama, satu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan yang lainnya berisi segmen percabangan. Sistem saraf pada dasarnya adalah pusat tubuh. Dalam dunia persilatan, sistem ini tidak kalah pentingnya. Faktanya, budidaya ini sangat penting sehingga selama tahap fondasi, tingkat 7, 8, dan 9 semuanya didedikasikan untuk menyiapkan sistem ini. Tampaknya sistem saraf adalah gerbang alam menuju supernatural. Dion merenungkan susunan yang kompleks. Perlahan-lahan memisahkan bagian-bagiannya yang lebih sederhana sebelum membangun ke arah yang lebih kompleks. Dari apa yang dia lihat, susunannya bukan 2D. Faktanya, kurangnya landasan yang membuatnya berasumsi bahwa itu adalah 2D. Saat mempelajari arai apapun, ada lapisan yang harus diperhitungkan. Lapisan-lapisan ini seperti sebuah blok bangunan untuk pemahaman yang benar. Dan, dari apa yang Dion ketahui, landasan susunan ini berasal dari informasi yang dimilikinya tentang tahap fondasi dan pentingnya hal itu.
Berdasarkan susunannya, atau, lebih khusus lagi, bagaimana susunan itu dibangun, menjadi jelas bahwa penanaman energi dibangun dengan sendirinya seperti halnya susunan itu. Memperkuat membiasakan tubuh terhadap energi esensi asing. Daging diperkuat untuk mendukung peningkatan kepadatan dan kekuatan tulang. Dan peningkatan kepadatan dan kekuatan tulang mempersiapkan tubuh untuk meningkatkan kualitas sumsum sebelum setiap langkah terakhir dapat melindungi dan mempertahankan perbaikan organ dalam Anda. Dengan baik, langkah terakhir adalah memperbaiki sistem saraf, dan ketika Anda memikirkan manfaat, atau lebih tepatnya, ketegangan, yang menyertainya. Tiba-tiba menjadi jelas mengapa Anda harus melakukan perawatan pada seluruh tubuh terlebih dahulu. Alasan pentingnya sistem saraf bermacam-macam. Banyak orang mengabaikan fakta bahwa dengan kecepatan pergerakan yang lebih tinggi, diperlukan komunikasi yang lebih cepat. Jika seorang seniman bela diri dapat bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara atau bahkan cahaya, namun tidak dapat berpikir atau bereaksi lebih cepat dari itu. Apa gunanya kecepatan tambahan tersebut? Ini adalah bagian dari masalah Dion. Indra keenam Aurora miliknya berguna, tetapi hal itu sangat terhambat oleh kecepatan gerakan dan waktu reaksinya. Kedua, otot mengandalkan sinyal konstan dari saraf untuk merespons. Namun, selalu ada periode refraktor dengan hal-hal seperti itu, yang berarti waktu ketika sinyal menjadi mubazir atau tidak dapat dikirim karena waktu pendinginan. Sistem saraf yang lebih baik menghilangkan hal ini. Alih-alih dibatasi oleh berapa banyak sinyal yang dapat Anda kirimkan secara berurutan, Anda malah dibatasi oleh jumlah energi yang Anda miliki. Sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi seorang seniman bela diri. Ketiga, ada gagasan tentang batasan yang muncul dari poin kedua ini. Sistem saraf alam fana seringkali membatasi kemampuan tubuh manusia untuk menanganinya, dan jarang sekali membiarkan mereka melampaui batas tersebut. Namun, dunia persilatan berbeda. Di dunia di mana kekuatan kemauan adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda miliki. Bukankah sistem saraf yang tidak membatasi Anda berdasarkan kemampuan tubuh Anda adalah hal yang ideal? Dengan persiapan sistem saraf yang tepat, seorang seniman bela diri akan tiba-tiba mendapatkan kendali penuh atas pembatas tersebut, mampu mendorongnya sesuka hati jika mereka memiliki mental yang kuat untuk melakukannya. Keempat, masih ada konsep sistem saraf otonom. Ini adalah segmen sistem saraf yang melakukan tindakan tak sadar yang tidak perlu dipikirkan seseorang. Ini termasuk pemompaan jantung Anda, atau pencernaan Anda. Jika dipersiapkan dengan baik, seorang seniman bela diri di puncak tahap dasar dapat mengendalikan sistem ini sesuka hati. Faktanya, ada banyak teknik yang mengandalkan peningkatan detak jantung atau pencernaan. Yang pertama dapat meningkatkan kemampuan tempur secara signifikan dengan meningkatkan sirkulasi darah dengan mengorbankan beberapa kerusakan internal. Sedangkan yang terakhir memungkinkan seniman bela diri untuk mengisi ulang dirinya dengan lebih efisien. Di alam fana, pencernaan sangat efisien, bahkan sampai menghasilkan bahan limbah. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh para seniman bela diri. Dengan menggunakan teknik, Anda tiba-tiba dapat mengatasi hal-hal yang sulit dicerna sekaligus memperoleh energi secara efisien dan cepat. Pada akhirnya, inilah mengapa sistem saraf menjadi sangat marah. Sangatlah penting untuk menyempurnakan dan meningkatkan hubungan tersebut sehingga investasi waktu yang dilakukan tidak sia-sia. Setelah priming ini selesai, penanaman energi di masa depan akan semakin meningkatkan kendali seseorang terhadapnya. Namun, mungkin hal paling penting dan menarik yang ditemukan Dion dalam penelitiannya adalah bahwa sistem saraf sebenarnya adalah hubungan utama dengan karakter utama penanaman energi, meridian. Ini adalah bagaimana segala sesuatunya dibangun satu sama lain. Setiap tahap awal dari tahap dasar semuanya mengarah pada perombakan sistem saraf, sehingga seseorang dapat memiliki gerbang yang tepat menuju penanaman energi. Tanpa gerbang ini, bahkan merasakan meridian Anda hampir mustahil. Mengapa? Karena peningkatan sistem saraf adalah hal yang memungkinkan seseorang merasakan dantiannya. Tanpa kendali mutlak atas tubuh seseorang dalam setiap aspek, bahkan mustahil untuk memahami apa yang diperlukan untuk mengembangkan energi. Inilah sebabnya ketika Dion akhirnya mencapai puncak. Ketika dia akhirnya mencapai puncak itu, matanya bersinar seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Dia bisa merasakan setiap sel tubuhnya menghirup energi di sekitarnya. Dia bisa melihat darahnya mengalir melalui nadinya. Dia bahkan bisa merasakan sengatan listrik yang mengalir di otaknya setiap kali berpikir. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan baru, keadaan yang tidak ingin dia lepaskan. Namun, dia merasa hampa. Dia merasa ada sesuatu yang hilang, ada bagian dirinya yang terkunci. Perasaan kehilangan menyakiti hatinya. Dia tahu tidak ada jalan untuk terus maju dari sini.